Halo Sobat Spooky, selamat datang di channel MN Files. Dari sekian banyak kasus pembunuhan yang pernah terjadi, diketahui beberapa di antaranya hingga kini masih belum terpecahkan. Namun ternyata ada beberapa kasus pembunuhan yang berhasil terungkap akibat kemunculan arwah korban yang disinyalir memberikan petunjuk akan penyebab kematiannya. Seperti apa kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Frederick Visser. Di tahun 1826, seorang petani asal Australia bernama Frederick Visser tiba-tiba saja menghilang. Tetangga Visser yang bernama George Worrell dikenal sebagai tetangga yang ramah dan pendiam. Namun suatu hari George melambaikan bendera merah pada warga, yang berarti ada orang yang meninggal. Meski sudah dinyatakan meninggal, tidak ada warga yang mengetahui keberadaan dari jasad Visser. 4 bulan berlalu, arwah Visser mulai bergentayangan. Suatu hari seorang pria bernama John Farley tengah berjalan seorang diri. Ketika itu ia dikagetkan dengan penampakan hantu yang mencoba mengarahkannya menuju aliran sungai. Awalnya Farley ketakutan, namun ia tersadar bahwa si hantu berusaha menunjukkan sesuatu padanya. Tak lama berjalan, hantu itu kemudian lenyap dan Farley melihat sesosok jasad dengan kondisi berdarah dan babak belur. Usut punya usut, ternyata George, si tetangga Visser, adalah pelaku pembunuhan. George mengaku telah membunuh Visser lantaran ingin memiliki lahan pertanian milik Visser. Zona Histershue. Di musim dingin tahun 1897, Zona Histershue, perempuan asal Granbury County, West Virginia, Amerika, dilaporkan tewas akibat kecelakaan. Hal tersebut berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pada jasad Zona. Ibunda Zona yang bernama Mary Jane Hister berusaha ikhlas melepas kepergian putrinya, meski hatinya masih sering terluka jika mengingat wajah dari putri kesayangannya itu. Namun suatu hari sesosok perempuan menyerupai Zona datang menghampiri Jane dan bertanya tentang kabar dari Jane. Selama 4 hari berturut-turut, arwah Zona menemui Jane dan menjelaskan bahwa kematiannya bukan karena kecelakaan, namun ia adalah korban pembunuhan dari suaminya sendiri yang bernama Edward Stripling Trotsue. Edward tega mencekik dan mematahkan leher istrinya lantaran tak menghidangkan daging untuk makan malam. Mengetahui hal ini, tim dokter kemudian melakukan otopsi ulang dan melihat adanya bekas luka di leher dari jasad Zona. Ternyata Zona tewas akibat patah leher. Edward kemudian dinyatakan bersalah atas kematian Zona dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun baru menjalani 3 tahun hukumannya, Edward meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Teresita Basa. Di tanggal 21 Februari tahun 1977, Departemen Pemadam Kebakaran Chicago berhasil memadamkan api di sebuah apartemen. Saat melakukan penyusuran di lokasi, ternyata ditemukan jasad perempuan berusia 47 tahun dalam kondisi hangus terbakar. Setelah diselidiki, ternyata jasad itu milik Teresita Basa. Anehnya, di jasad Tere ditemukan sebilah pisau yang menancap di dadanya. Namun karena keterbatasan barang bukti, polisi kesulitan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Namun suatu hari, arwah Tere menampakkan dirinya pada sahabatnya yang bernama Dr. Jose Chua dan istrinya yang bernama Remy Chua. Si hantu mengatakan kalau ia dibunuh oleh seorang pria bernama Alan Sowery. Pria itu juga mencuri beberapa perhiasan milik Tere. Saat dilakukan penyelidikan, ternyata polisi benar-benar menemukan perhiasan milik Tere di kediaman Alan. Alan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun akibat tindakan yang dilakukannya pada Tere. Maria Martin. Di tahun 1828, seorang pria bernama William Corder menganggap dirinya telah melakukan tindakan pembunuhan yang bersih tanpa meninggalkan jejak pada sang kekasih yang bernama Maria Martin. Untuk menutupi perbuatannya itu, Corder mengirimkan surat pada keluarga Maria yang berisi tentang Maria yang sudah menikah dengan Corder. Usai mereka terlibat masalah dengan keluarga Maria karena hubungan keduanya tak mendapat restu. Hal ini terjadi lantaran Corder dikenal sebagai seorang penipu. Surat untuk keluarga Maria itu dibuat seolah-olah Marialah yang menuliskannya. Awalnya keluarga Maria tidak menaruh curiga, namun suatu malam ibu tiri dari Maria, yaitu Anne Martin, mendapatkan mimpi buruk. Anne merasa bahwa mimpinya itu memberi sebuah petunjuk.
Setelah berusaha keras membujuk sang suami yang bernama Thomas Martin, akhirnya Anne langsung pergi menuju sebuah gudang merah sesuai dengan yang ada di dalam mimpinya. Di sana Anne terkejut mendapati jasad Maria tergeletak di antara tumpukan padi. Setelah kasus ini diselidiki lebih lanjut, Corder kemudian dijatuhi hukuman gantung karena terbukti bersalah dari bekas tangannya yang ada di tubuh Maria. Catherine Ballesteros. Di tanggal 24 Juni tahun 2004, seorang pria bernama Denny Arizala mengunjungi rumah keponakannya yang bernama Catherine Ballesteros di Tejeros, Makati, Filipina. Namun Denny malah menemukan jasad Catherine dalam kondisi berdarah akibat didapati banyak luka tikaman. Di lokasi kejadian ditemukan ada jejak kaki berdarah di lantai, beberapa benda hilang, dan bekas darah di gagang pintu. Sayangnya dari hasil temuan tersebut polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Namun tiba-tiba arwah Catherine datang mengentayangi para pelayat yang berkunjung ke rumahnya. Tiba-tiba ibunda Catherine mendengar bisikan arwah putrinya yang mengucapkan kata Baba. Usut punya usut, ternyata dari sekian banyak pelayat yang datang, ada seorang pelayat bernama Ryan Baba Vizcara. Sang ibunda menaruh curiga pada pria ini dan melaporkan kecurigaannya itu pada polisi. Saat diselidiki sidik jari dan darahnya, Ryan Baba dinyatakan terbukti bersalah atas kematian Catherine dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kuat dugaan Ryan Baba melakukan perampokan di kediaman Catherine karena didapati bahwa ada beberapa barang berharga milik Catherine yang hilang. Ashley Hawley. Bulan Juni tahun 2004, kala itu Ashley Hawley baru berusia 20 tahun, harus tewas di tangan sang kekasih yang bernama Robert P. McMichael. Robert tega membunuh dan menyembunyikan jasad Ashley dengan cara menyemennya dan menguburnya di dekat rumah ayahnya di utara Franklin County dekat sungai Olentangy. Sebelum Ashley ditemukan tewas, polisi sempat mendapatkan laporan dari Ashley pada tanggal 16 Juni tahun 2004 tentang sang kekasih yang menyerang dirinya. Di hari itu juga Ashley dinyatakan menghilang. Polisi mencurigai Robert menjadi pelaku utama atas kasus ini karena tiba-tiba saja Robert menghilang. Anjing pelacak dan tim pencari dikerahkan untuk membantu menyelidiki kasus ini, namun hasilnya nihil. Tak disangka arwah Ashley mengunjungi seorang cenayang sebagai perantaranya yang bernama Christy Robinette ketika dirinya tengah tertidur dan memberinya detail mengerikan mengenai pembunuhan yang terjadi pada Ashley, termasuk di mana letak dari jasad Ashley. Robert kemudian mengakui akan perbuatannya usai jasad Ashley berhasil ditemukan. Rupanya Robert diketahui juga membunuh ibunya dan juga kekasihnya yang lain. Sekian rangkuman kasus kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.